terkait perkembangan situasi di Laut Merah. Nah, situasi di Laut Merah ini kemarin sempat Amerika menggalang kekuatan ya bersama sekutunya dan mengajak beberapa negara. Ada sekitar 20 negara yang diajak. Salah satunya negara Arab yaitu Bahrain. Tujuannya adalah menghentikan operasi dari tentara Yaman, tentara Houthi, yang setiap saat selalu menggagalkan kapal-kapal yang hendak berlayar menuju pelabuhan Israel. Nah, karena banyak di antara kapal-kapal itu yang memang membawa logistik ya, dan hal-hal yang sangat mendukung Israel dalam perang di Gaza. Karena itu tentara Houthi selalu berupaya menggagalkan kapal-kapal yang hendak berlayar dan melewati Laut Merah. Nah, karena itu kemudian Israel dan Amerika menggalang kekuatan untuk melawan tentara Houthi itu. Dan mereka mengajak sekitar 20 negara. Tetapi info terbaru yang kami dapatkan pagi tadi ini cukup menarik karena ternyata beberapa negara kemudian menggagalkan rencana mereka untuk bergabung dengan Amerika. Jadi Prancis, ya, Belanda, Denmark, ya, negara-negara yang awalnya menyatakan setuju untuk bergabung dengan Amerika dan Israel ternyata enggan untuk melanjutkan operasi di Laut Merah. Sehingga tersisa hanya 3 negara. Tersisa 3 negara yang masih sampai saat ini berkoalisi dengan Amerika di Laut Merah untuk menggagalkan serangan-serangan dari Yaman, tentara Houthi. Yaitu Amerika sendiri tentunya, Israel dan Inggris. Nah, ini sangat menarik ya. Kira-kira ya kalau kita menduga-duga ada apa kira-kira dari sekian negara ya yang awalnya menyatakan bergabung kemudian tiba-tiba tidak mau bergabung dengan Amerika dan Israel. Tentu saja kemarin beberapa pengamat sudah memberikan analisa dari peta konflik yang terjadi di Laut Merah ini yang memang dia sangat-sangat strategis. Karena kalau konflik ini melibatkan banyak negara, apalagi sampai 20 negara terlibat di sini, maka para pengamat kemudian menyebut ini akan menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Ya, tentu sangat mengerikan ya kalau kita mendengar Perang Dunia Ketiga. Karena kalau kemudian semakin banyak negara yang sampai terlibat dalam peperangan di Laut Merah ini dan berimbas pada negara-negara lain yang kemudian terlibat, semakin banyak negara yang terlibat, maka bukan tidak mungkin ya akan terjadi perang dan kehancuran di semua negara-negara yang terlibat dalam perang itu. Nah, ini sudah diwanti-wanti oleh banyak pengamat dan jangan sampai terjadi gitu. Tentu setiap negara berhak untuk menahan diri dan tekanan-tekanan dunia internasional sebenarnya cukup kuat ya. Termasuk di negara-negara Eropa, karena di negara Eropa sendiri pun banyak sekali pendukung-pendukung dari Palestina, pendukung dari Gaza. Jadi tekanan dari rakyat sendiri, dari masyarakat sendiri sebenarnya cukup kuat, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk melakukan langkah-langkah yang pada akhirnya justru menjadi blunder buat negara mereka sendiri gitu. Karena perang itu ternyata teman-teman biayanya cukup besar ya. Jadi nggak kemudian hanya sekedar tembak-tembakan gitu ya, tapi biaya yang tersedot itu cukup besar gitu. AS sendiri ekonominya sebenarnya sudah ambruk ya, gara-gara dia mendukung besar-besaran agresi dan genosida yang dilakukan oleh Israel.